Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi program pendidikan non-formal dan juga kepada teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah evaluasi program pendidikan non-formal akan membawakan materi tentang evaluasi program model goal free. Untuk itu, sebelumnya kami juga berpesan kepada teman-teman semua agar selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar kita selalu selamat dan terhindar dari segala macam bahaya virus penyakit. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Faisa Korea Sani Putri dengan NIM 005, kemudian ada saya sendiri yaitu Mailana Rizky Lovina dengan NIM 026, dan kemudian ada Dwi Wulan Reskiana dengan NIM 037. Untuk selanjutnya, mari kita akan simak pembahasan dari teman-teman semua. Jangan lupa tetap perhatikan ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, pada materi kali ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian dari evaluasi model goal free. Yang kedua itu ada ciri-ciri evaluasi model goal free. Yang ketiga itu ada kelebihan evaluasi model goal free. Yang keempat itu ada kelemahan evaluasi model goal free. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari model evaluasi goal free evaluation atau yang disebut dengan evaluasi bebas tujuan. Nah, model evaluasi ini dikembangkan oleh Scriven pada tahun 1972. Evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven ini yaitu dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator itu tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Nah, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kinerja atau kerja dari suatu program dengan jalan yang mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik itu hal yang bersifat positif maupun hal yang bersifat negatif. Nah, kemudian menurut Yoker dan Ingraham pada tahun 2013, model evaluasi bebas tujuan ini adalah model yang bertujuan untuk mengamati dan mengukur suatu segala outcome, efek atau implikasi baik yang sengaja maupun tidak itu tanpa memperdulikan tujuan dari program yang dievaluasi, melainkan hasil dari implikasi suatu program. Nah, program evaluasi ini tidak pernah memperhatikan tujuan, namun langsung melainkan pada hasil dari implikasi program tersebut. Ya, dilanjut untuk yang selanjutnya yaitu ada ciri-ciri evaluasi bebas tujuan. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui suatu program. Ya, dilanjut yaitu yang selanjutnya ada ciri-ciri. Nah, baik, selanjutnya ada ciri-ciri evaluasi bebas tujuan. Itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada evaluator sengaja menghindar untuk mengetahui tujuan suatu program. Yang kedua ada tujuan yang telah dirumuskan terlebih dahulu tidak dibenarkan fokus evaluasi. Kemudian yang ketiga ada evaluasi bebas tujuan berfokus pada hasil yang sebenarnya, bukan pada hasil yang direncanakan. Kemudian yang keempat ada hubungan evaluator dan manajer atau dengan karyawan proyek itu dibuat seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir ada evaluasi menambah kemungkinan ditemukannya dampak yang tidak diramalkan. Nah, lebih seperti itu dari pengertian dan ciri-ciri evaluasi bebas tujuan. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan model goal free evaluation. Yang pertama adalah
Evaluator tidak perlu memperhatikan secara rinci setiap komponen. Evaluator hanya perlu menekankan pada bagaimana mengurangi prasangka. Evaluator hanya perlu menilai perubahan perilaku yang terjadi secara nyata, tanpa harus memperkirakan atau meramal perubahan perilaku akan sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan program. Kemudian yang kedua, model ini menganggap pengguna sebagai audiens utama. Yang dimaksud pengguna di sini adalah evaluator. Jadi evaluator merupakan pengamat yang utama, di mana evaluator hanya perlu menilai perubahan perilaku yang terjadi tanpa mempedulikan tujuan program. Evaluator mengukur kesan yang didapat dari suatu program yang dibandingkan dengan kebutuhan pengguna dan tidak membandingkannya dengan pihak penganjur. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan pengaruh konsep pada masyarakat itu. Jadi tanpa mengetahui tujuan dari kegiatan yang telah dilakukan, seorang penilai atau evaluator tetap bisa melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap perubahan perilaku yang dialami oleh peserta. Kemudian yang keempat, dengan munculnya model goal-free evaluation ini mendorong pertimbangan setiap kemungkinan pengaruh, tidak saja yang direncanakan, tetapi juga diperhatikan pengaruh sampingan lain yang akan muncul. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelemahan model goal-free evaluation. Di sini ada 5 kelemahan. Yang pertama, model ini pada umumnya bebas menjawab pertanyaan penting, seperti apa pengaruh yang telah diperhitungkan dalam suatu peristiwa, dan bagaimana mengidentifikasi pengaruh tersebut. Yang kedua, pada tingkat praktis, Scriven tidak terlalu berhasil dalam menggambarkan bagaimana evaluasi sebaiknya benar-benar dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, evaluasi ini tidak merekomendasikan bagaimana menghasilkan penilaian kebutuhan, walaupun pada akhirnya mengarah pada penilaian kebutuhan. Kemudian yang keempat, diperlukan evaluator yang benar-benar kompeten untuk dapat melaksanakan evaluasi model ini. Dan yang kelima, langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi hanya menekankan pada objek sasaran saja, di mana objek sasaran ini adalah peserta. Jadi evaluasi hanya dilakukan terhadap peserta tanpa memperhatikan objek lain, misalnya evaluasi terhadap kinerja dari penyelenggara. Nah, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari materi yang sudah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu model evaluasi yang dikembangkan oleh Michael Scriven, yaitu model goal-free evaluation, tidak memperhatikan apa yang menjadi tujuan program sebagaimana model oriented evaluation. Dalam model goal-free evaluation, para evaluator peneliti mengambil dari berbagai laporan atau catatan pengaruh nyata dalam program pendidikan dan kepelatihan. Model ini berbasis bebas tujuan merupakan titik evaluasi program, di mana objek yang dievaluasi itu tidak terkait dengan tujuan dari objek atau subjek tersebut, tapi langsung kepada implikasi keberadaan program tersebut atas dasar penilaian yang ada. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 menyampaikan permintaan maaf apabila dalam penyampaian materi ini masih ada materi yang kurang dan masih ada materi yang kurang jelas. Dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.